The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, Bab 10, bagian pertama. Raih kebiasaan bertindak. Para pemimpin di segala bidang akan menyetujui pernyataan berikut. Hanya sedikit orang berkualitas dan unggul yang sanggup mengisi posisi-posisi penting. Seperti yang dikatakan pepatah, masih ada banyak ruangan kosong di atas sana. Seorang eksekutif pernah berkata, memang ada banyak orang yang nyaris berkualitas, tetapi kerap kali ada satu unsur yang hilang. Itu adalah kemampuan menyelesaikan sesuatu dan membuahkan hasil. Setiap pekerjaan besar, entah pekerjaan yang menjalankan bisnis dan penjualan papan atas, dalam sains, militer, atau pemerintahan, memerlukan seseorang yang memikirkan tindakan. Para eksekutif puncak yang tengah mencari karyawan untuk menduduki posisi penting memerlukan jawaban atas pertanyaan seperti, akankah ia menyelesaikan tugas itu? Akankah ia melaksanakannya? Apakah ia sanggup memulainya sendiri? Mampukah ia menuai hasil atau ia hanya pembual? Semua pertanyaan di atas memiliki satu sasaran, yaitu mencari seseorang yang mampu bertindak. Ide-ide cemerlang tidaklah cukup. Ide sederhana yang dijalankan dan dikembangkan selalu 100% lebih baik daripada ide cemerlang yang meredup karena tidak dijalankan. Seorang wirausaha terkemuka, John Wanamaker, acapkali berkata, tidak ada hal yang membuahkan hasil jika Anda sekedar memikirkannya. Pikirkanlah, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, mulai dari satelit, gedung pencakar langit, dan makanan bayi, berawal dari ide yang dilaksanakan. Karena Anda sedang mempelajari orang lain, orang sukses dan orang yang biasa-biasa saja, Anda akan tahu mereka digolongkan menjadi dua kelompok. Orang sukses adalah orang aktif yang kita sebut aktivasionis. Orang yang sebat tanggung adalah orang yang tidak sukses yang kita sebut pasifasionis. Kita dapat menemukan prinsip kesuksesan dengan mempelajari kedua kelompok tersebut. Pak aktivasionis adalah pelaku. Ia bertindak, melakukan semuanya, serta melaksanakan ide dan rencananya. Pak pasifasionis adalah peragu. Ia menunda mengerjakan sesuatu hingga dirinya membuktikan ia memang tidak boleh, tidak mampu, atau semuanya sudah terlambat. Perbedaan antara pak aktivasionis dan pak pasifasionis terlihat dalam berbagai hal sepele. Pak aktivasionis merencanakan liburan. Ia melakukannya. Pak pasifasionis merencanakan liburan. Namun ia menundanya hingga tahun depan. Pak aktivasionis memutuskan untuk beribadah secara teratur. Ia melakukannya. Pak pasifasionis merasa beribadah adalah ide yang bagus, tapi ia mencari dalih untuk menunda kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Pak aktivasionis merasa dirinya harus menulis ucapan selamat atas prestasi temannya. Ia pun menulis ucapan itu. Pada saat yang sama, Pak pasifasionis menemukan dalih yang tepat untuk menunda menulis ucapan selamat. Akhirnya, ia tidak pernah menulis ucapan selamat itu. Perbedaan pun tampak dalam hal-hal besar. Pak aktivasionis ingin menggeluti bisnis pribadi. Ia melakukannya. Pak pasifasionis sebenarnya juga ingin menggeluti bisnis pribadi, tapi ia menemukan dalih yang tanda kutip bagus, tepat pada waktunya sehingga ia tidak jadi melakukannya. Pak aktivasionis yang berusia 40 tahun memutuskan memulai bisnis barunya. Ia melakukannya. Ide yang sama terlintas dalam benak Pak pasifasionis, tetapi ia bergumul dengan pikirannya sendiri untuk memulai usaha tersebut. Perbedaan antara Pak aktivasionis dan Pak pasifasionis tampak dalam semua bentuk perilaku. Pak aktivasionis melaksanakan segala sesuatu sesuai keinginannya, sehingga ia memperoleh rasa percaya diri, perasaan aman, kemandirian, dan penghasilan yang lebih besar. Sebaliknya, harapan Pak pasifasionis tidak terpenuhi karena ia tidak bertindak. Akibatnya, ia kehilangan kepercayaan diri, tidak sanggup mandiri, dan hidup dalam keterbatasan. Pak aktivasionis melakukannya.
Namun pasifasionis akan melakukannya tetapi batal. Semua orang ingin menjadi aktivasionis. Mari kita raih kebiasaan bertindak. Banyak pasifasionis yang terjerumus karena sebelum bertindak, mereka bersikeras menanti hingga segalanya 100% menguntungkan bagi mereka. Kesempurnaan memang didambakan, namun tidak ada buatan atau rancangan manusia yang benar-benar sempurna. Jadi, pasifasionis harus menunggu selama-lamanya jika mereka ingin menemukan situasi yang sempurna. Berikut adalah 3 kasus yang menampilkan cara 3 orang bereaksi terhadap keadaan. Kasus pertama, alasan G belum menikah. G kini berusia hampir 40 tahun, berpendidikan tinggi, berprofesi sebagai akuntan, dan hidup sendirian di Chicago. Keinginan terbesarnya adalah menikah. Ia menginginkan cinta, persahabatan, rumah, anak-anak, dan pekerjaan. Namun, setiap kali nyaris menikah, ia menemukan ada saja masalah dengan gadis yang menjadi calon istrinya. Tepat pada waktunya, sebelum saya membuat kesalahan fatal, ujarnya. Ada satu contoh yang menonjol. 2 tahun lalu, ia mengira akhirnya menemukan gadis pujaan hatinya. Gadis itu menarik, menyenangkan, dan cerdas. Namun, ia merasa harus yakin pernikahan itu tepat. Saat mereka mendiskusikan rencana pernikahan di suatu petang, calon istrinya membuat beberapa pernyataan yang melukai perasaan G. Jadi, supaya yakin dirinya menikahi gadis yang tepat, ia menyusun dokumen 4 halaman berisi syarat dan ketentuan yang harus disetujui calon istrinya sebelum mereka menikah. Dengan diketik dan tampak legal, dokumen itu mencakup semua sisi yang terlintas dalam benaknya. Ada satu bagian yang membahas agama, gereja mana yang harus mereka kunjungi, seberapa sering mereka akan pergi ke gereja itu, dan jumlah uang yang akan mereka berikan sebagai persembahan. Bagian lainnya membahas tentang anak, jumlah anak yang akan mereka miliki, dan kapan mereka berencana mempunyai anak. Secara terperinci, ia menguraikan jenis teman yang akan mereka punyai, status pekerjaan calon istrinya, lokasi tempat tinggal mereka, dan cara mereka mengelola penghasilan. Di bagian akhir dokumen, ia menuliskan setengah halaman yang berisi daftar kebiasaan khusus yang harus diwujudkan atau dihilangkan. Ini mencakup kebiasaan seperti berdandan, hiburan, merokok, minum minuman keras, dan lain-lain. Ketika calon istrinya membaca surat perjanjian yang diberikan, ia bertindak seperti yang Anda duga. Ia mengirim kembali dokumen tersebut dengan catatan yang berisi, janji dalam pernikahan menerima pasangan dalam suka dan duka itu hanya berlaku bagi orang lain dan tidak berlaku buatku. Hubungan kita berakhir di sini. Ketika G menceritakan pengalamannya kepada saya, ia berkata dengan risau, "Salahkah saya jika menulis perjanjian tersebut? Bagaimanapun juga, pernikahan itu langkah yang besar. Kita harus amat berhati-hati." Namun, pernyataan G itu keliru. Jangan sampai Anda kelewat berhati-hati bukan hanya ketika merencanakan pernikahan, melainkan juga saat merencanakan apapun. Jangan menetapkan standar yang terlalu muluk. Pendekatan G terhadap pernikahan sangat mirip dengan caranya menghadapi pekerjaan, menabung, bersahabat dengan orang lain, dan lain sebagainya. Ujian menjadi orang sukses bukan hanya kemampuan menghapus semua masalah sebelum masalah itu muncul, melainkan menghadapi dan mengatasi kesulitan ketika kesulitan itu datang. Kita harus mampu membuat kompromi cerdas supaya tidak perlu menanti lama untuk bertindak. Itu nasihat yang baik untuk mengatasi masalah ketika kita menghadapinya. Kasus nomor 2, alasan J tinggal di rumah baru. Dalam mengambil keputusan besar, pikiran Anda selalu berkecamuk antara bertindak atau tidak, melakukan atau tidak. Berikut adalah cara seorang pemuda bertindak dan merengkuh hasil yang besar. Situasi yang dihadapi J sama dengan yang dihadapi jutaan pemuda lainnya. J masih berusia 20-an, mempunyai istri dan anak kecil, serta masih berpenghasilan pas-pasan. Ia dan istrinya tinggal di apartemen kecil. Keduanya menginginkan hunian baru.
Mereka ingin merasakan lingkungan yang lebih besar dan bersih, tempat anak-anak mereka bermain, dan kesempatan berinvestasi dalam rumah yang mereka huni. Namun, ada rintangan yang menghadang langkah mereka. Masalah uang muka. Suatu hari ketika Jay menulis selembar cek untuk membayar biaya sewa apartemen, ia merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Ia sadar uang sewa apartemen itu bisa digunakan untuk membayar angsuran bulanan untuk mengangsur rumah baru. Ia memanggil istrinya dan berkata, "Bagaimana kalau kita membeli rumah baru minggu depan?" Istrinya merespon, "Apakah kau serius? Mengapa kau bercanda? Kau tahu, kita tak sanggup membeli rumah. Bahkan kita pun tak memiliki uang untuk membayar angsuran." Namun J sudah bertekad bulat. Ada ratusan dari ribuan pasangan seperti kita yang berniat membeli rumah baru, tapi hanya separuh dari mereka yang sukses melakukannya. Ada saja yang menghalangi langkah mereka. Kita akan membeli rumah. Aku belum tahu bagaimana kita mampu membayar uang muka, tapi kita pasti mampu. Nah, minggu berikutnya mereka menemukan rumah yang cocok. Rumah itu sederhana tapi apik dengan uang muka $1.200. Kini masalahnya adalah dari mana ia harus mengumpulkan uang sebesar $1.200. Ia sadar dirinya tidak mampu meminjam uang dari tempat biasanya karena itu akan semakin membebani kreditnya, sehingga ia tidak mampu memperoleh hipotek dengan harga jual. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Tiba-tiba ia mendapat ide. Mengapa ia tidak menghubungi kontraktor dan melakukan pinjaman pribadi sebesar $1.200? Ia melakukannya. Pertama kali, kontraktor enggan menanggapi permohonannya, tapi ia tetap bersikeras. Akhirnya, pinjaman itu disetujui. Intinya, kontraktor akan memberi pinjaman sebesar $1.200 kepada J. Kemudian ia harus mengangsur $100 per bulan ditambah bunga. Kini, J harus menemukan uang $100 per bulan. Ia dan istrinya memutar otak guna menemukan cara menghemat pengeluaran $25 per bulan. Namun J masih harus membayar sisa angsuran $75 per bulan. Kemudian ia mendapat ide lain. Esok paginya, ia menghadap bosnya. Ia menjelaskan masalah itu kepada atasannya. Bosnya sangat senang mendengarnya akan membeli rumah baru. Ia berkata, "Pak, saya harus mendapat sedikitnya $75 per bulan agar bisa mengangsur rumah. Nah, saya juga sadar Anda hanya akan menaikkan gaji saya jika Anda merasa saya layak mendapatkannya. Saya hanya ingin memperoleh kesempatan mendapat lebih banyak uang. Ada beberapa hal di sini yang bisa dikerjakan pada akhir pekan. Apakah Anda berkenan untuk mempekerjakan saya pada akhir pekan?" Sang bos sangat terkesan dengan ketulusan dan ambisi J. Ia memberi jalan kepadanya untuk bekerja lembur selama 10 jam per pekan. Akhirnya, ia dan istrinya sukses pindah ke rumah baru. Yang perlu diperhatikan, satu, resolusi untuk bertindak mendorong J memikirkan cara meraih cita-citanya. Kedua, J memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ia sanggup bertindak dalam situasi lainnya dengan lebih mudah. Ketiga, J menyediakan taraf hidup yang lebih baik bagi istri dan anaknya. Jika ia menunggu dan menunda membeli rumah hingga keadaan membaik, kemungkinan mereka takkan pernah memiliki rumah. Demikian The Magic of Thinking Big bab 10 bagian pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.